Kelab Matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Bimbel tes P3K bagian yang ketiga. Langsung kita masuk ke soal berikutnya, nomor 11 ya. Tujuan analisis SKL untuk mengetahui arah capaian setiap peserta didik dalam menuntaskan pembelajaran yang dilakukan. Selama menjalani proses pembelajaran, peserta didik harus mampu memenuhi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah ditetapkan pada A. Permendikbud nomor 20 tahun 2016, B. Permendikbud nomor 21 tahun 2016, C. Permendikbud nomor 22 tahun 2016, D. Nomor 23 2016. Nah, yang E adalah nomor 24 ya, sama ini. 20, 21, 22, 23, 24. Kita cek saja. Jika tidak terbiasa, maka kita juga akan repot ya untuk menyelesaikan soal ini. Yang ditanyakan adalah analisis tujuan dari analisis SKL. Langsung kita bahas di sini mulai dari A. Permendikbud nomor 20 itu yang membahas tentang SKL, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sementara yang nomor 21 itu tentang standar isi. Kemudian yang nomor 22 adalah standar prosesnya. Sementara Permendikbud nomor 23 adalah standar penilaian. Sementara yang E, Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi jelas di soal nomor 11 jawabannya adalah pilihan jawaban yang A. Next, di soal berikutnya nomor 12. Nomor 12 ini tentang model pembelajaran ya. Model pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran apa? Ya, berpusat pada siswa. Banyak sekarang model-model terbaru yang berpusat pada siswa ya. A. Project based learning, B. Kontekstual, C. Discovery learning, D. Problem based learning, atau E. Inquiry learning. Kita lihat di kalimat pertama terlalu umum. Di kalimat yang kedua yang penting, siswa secara konstruktif ya melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset. Ada kata kunci, pendekatan berbasis riset ini sudah ada sebenarnya ya. Jadi di sini adalah project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Artinya di sini adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai sebuah medianya. Nah, project based learning ini atau pembelajaran berbasis proyek ini adalah model pembelajaran yang berpusat kepada siswa untuk melakukan suatu investigasi. Nah, investigasi yang mendalam ini. Siswa secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap permasalahan dan pertanyaan yang berbobot, nyata, dan relevan. Jadi jelas nomor 21 dari clue tadi, investigasi yang mendalam, kemudian ada pendekatan berbasis riset, berarti jelas adalah project based learning. Pilihan jawaban yang A. Next, soal berikutnya nomor 13 ya. Pak Guru A mengamati teknik menggambar ya. Pak Guru A mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan. Sedangkan Ibu Guru B melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Yang dilakukan Pak Guru A dan Ibu Guru B termasuk ke dalam A. Praktek dan tes kemampuan awal akhir, C. Observasi dan tes penempatan, C. Observasi dan tes seleksi, D. Praktik dan sumatif, atau E. Observasi dan formatif. Di yang A, kalau kita lihat Pak Guru A ini mengamati teknik menggambar, berarti ini termasuk artinya adalah teknik penilaian yang sifatnya atau jenisnya adalah observasi, pengamatan, mengamati teknik menggambarnya. Ya, tekniknya yang diamati kan Pak Guru A ini, bukan hasilnya dulu ya, tekniknya dulu. Berarti ini adalah teknik penilaian observasi, yaitu teknik penilaian yang dilakukan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan instrumen yang berisi sejumlah indikator atau perilaku yang diamati. Jadi jelas ini adalah observasi antara B, C, atau E kan gitu saja. Kemudian di Ibu Guru B di sini melakukan tes awal untuk kemudian dilakukan perankingan. Artinya di sini ini adalah kategorinya tes penempatan. Mengapa? Karena tes ini fungsinya adalah untuk membantu mengelompokkan
atau untuk membantu mengkategorikan atau menempatkan atau melakukan perankingan atau meranking, menentukan posisi siswa ke dalam kelas atau kelompok tertentu. Jadi ini adalah Pak Guru A mengamati berarti observasi, Ibu Guru B karena di sini tes awal fungsinya untuk perankingan berarti adalah tes penempatan. Pilihan jawaban yang B seperti itu ya. Next, soal berikutnya nomor 14 ya. Di soal 14 berikut merupakan ciri-ciri belajar konstruktivisme yang dikemukakan oleh Driver dan Oldan. Kecuali ya, konstruktif artinya siswa membangun sendiri pengetahuannya. Artinya ini adalah pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Guru hanya sebagai fasilitator saja, kan gitu ya. Cirinya A, orientasi, B, elitasi, C, asimilasi, D, restrukturisasi ide atau E, review. Jadi di sini kalau kita lihat di sini pendapat dari Driver dan Oldan di sini ada ciri-ciri konstruktif, diantaranya adalah orientasi, elitasi, restrukturisasi ide, penggunaan ide baru dalam setiap situasi, dan review. Sementara di pendapat yang lain, PAC di sini ada sebuah proses belajar yang terdiri dari 3 tahap, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Jadi yang tidak termasuk dari ciri belajar konstruktif yang dikemukakan oleh Driver dan Oldan di sini adalah asimilasi, karena asimilasi di sini adalah proses belajar yang dikemukakan oleh PAC seperti itu. Untuk memperdalam apa sih orientasi, elitasi itu apa, atau asimilasi itu seperti apa, kita akan memberikan penjelasan di sini. Mulai dari yang pertama adalah orientasi. Apa sih orientasi? Nah, namanya saja orientasi, artinya di sini anak siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari sebuah topik dengan memberikan kesempatan kepada peserta tersebut untuk melakukan observasi. Sementara untuk elitasi di sini adalah siswa mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Sementara PAC yang proses belajarnya yang salah satu contohnya adalah asimilasi, di sini adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Ini adalah proses asimilasi. Sementara restrukturisasi ide di sini adalah klarifikasi ide dengan ide orang lain atau membangun ide baru atau mengevaluasi ide baru. Sementara review di sini adalah mengaplikasikan pengetahuan atau gagasan yang ada belum pernah direvisi dengan menambahkan atau mengubahnya. Ini adalah review. Jadi 14 jawabannya adalah asimilasi, karena asimilasi merupakan pendapat dari PAC, proses belajar dari PAC tadi. Next, di soal berikutnya nomor 15 ya. Pengembangan indikator hendaknya memperhatikan UKRK. Apa sih UKRK? U-nya itu urgensi, K-nya itu adalah kontinuitas, R-nya adalah relevansi, dan K yang kedua adalah keterpakaian. Yang ditanyakan di sini adalah maksud dari urgensi itu apa? A, pendalaman dan atau perluasan dari kompetensi pada jenjang atau tingkat sebelumnya. B, diperlukan karena ada hubungannya untuk mempelajari atau memahami kompetensi dan atau konsep mata pelajaran lain. C, memiliki nilai terapan tinggi dalam kehidupan sehari-hari. D, dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Atau E, penting dan harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, ini UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Kita mulai dari yang pertama, yaitu urgensi. Urgensi di sini maksudnya adalah penting, ya. Artinya pengetahuan tersebut harus dikuasai, ya. Indikator tersebut dalam mengembangkan indikator tersebut harus dikuasai oleh peserta didik karena urgen, penting. Kontinuitas, namanya saja kontinuitas, artinya pendalaman dari kompetensi pada jenjang atau tingkat yang sebelumnya. Continue terus. Relevansi, dari kata relevan, ya, artinya ada hubungannya untuk mempelajari atau memahami kompetensi dari konsep mata pelajaran yang lain, relevan dengan mata pelajaran yang lain. Keterpakaian artinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi itu adalah pengembangan indikator yang memperhatikan UKRK, urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Kalau yang ditanyakan urgensi di sini adalah pentingnya,
Nah, penting, urgen kan penting. Jadi penting dan harus dikuasai oleh peserta didik. Pilihan jawaban yang E. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, lanjut kita di soal nomor 16. Tapi di soal nomor 16 kita sharing bersama. Silakan dijawab nanti di kolom komentar ya. Pada saat mempersiapkan kegiatan pembelajaran, seorang guru dituntut mampu menyiapkan strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan menggunakan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Atau E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Kita akan bahas pada video selanjutnya. Semoga semua video dari klub matematika ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silakan dibagikan kepada teman yang lain yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.